Halo, saya Altria Damayanti Munte, NIM 22702394 dari Fakultas Teknik Informatika. Melalui video ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah keamanan cyber, yaitu membahas dengan topik keamanan data pribadi di era digital. Dan di sini saya akan membahas tentang simulasi serangan phishing berbasis web untuk edukasi kesadaran keamanan cyber. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu mencakup pendahuluan, konsep dasar serangan phishing, simulasi serangan phishing, dampak dan konsekuensi, teknik deteksi dan pencegahan, best practice keamanan, implikasi hukum dan etika, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pada latar belakang transformasi digital, di era digital, teknologi telah mempermudah akses ke layanan online, namun juga meningkatkan ancaman cyber seperti phishing yang menargetkan kelemahan psikologis manusia. Dan pada risiko serangan phishing dengan tingkat keberhasilan yang tinggi juga menjadi ancaman serius karena mampu mencuri data pribadi melalui rekayasa sosial yang canggih seperti urgensi dan otorisasi palsu. Dan pada statistik dampak, phishing memulai 90% pelanggaran data global dengan kerugian di Indonesia mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Dan mengapa edukasi itu penting? Karena banyak sekali pengguna internet yang belum memahami bagaimana serangan phishing bekerja, dan melalui edukasi menjadi salah satu kunci untuk mengenali dan menghindari ancaman ini. Dan peran pada simulasi praktis, simulasi serangan phishing membantu masyarakat memahami modus operandi ancaman ini, sekaligus meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap risiko keamanan cyber. Yang kedua ada konsep dasar serangan phishing. Yang pertama, jenis-jenis serangan phishing meliputi email phishing, yaitu metode paling umum, menyerang dengan mengirim email massal yang menyerupai komunikasi resmi menggunakan tautan palsu atau lampiran berbahaya. Email ini dirancang agar tampak autentik yang membuat korban tidak curiga. Yang kedua ada spear phishing, yaitu serangan lebih terpersonalisasi yang memanfaatkan informasi spesifik target. Serangan ini sering memiliki tingkat keberhasilan tinggi karena pesan terlihat relevan dan sangat meyakinkan. Yang ketiga ada whaling, dirancang untuk menargetkan individu tingkat eksekutif atau yang memiliki posisi penting dalam organisasi. Serangan ini menggunakan detail spesifik untuk meningkatkan kredibilitas dan kemampuannya menembus sistem. Dan ada juga phishing atau SMS phishing, dilakukan melalui pesan teks yang terlihat seperti dari sumber yang terpercaya. Penyerang seringkali meminta korban untuk mengklik tautan atau memberikan informasi pribadi via SMS. Dan ada juga phishing atau voice phishing, yaitu menggunakan panggilan telepon untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif. Modus ini sering memanfaatkan otoritas palsu atau rasa urgensi untuk meyakinkan target. Dan yang ketiga ada simulasi serangan phishing, yaitu analisis teknis, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja serangan phishing. Kita akan menganalisis sebuah simulasi program phishing berbasis web. Simulasi ini dirancang untuk tujuan edukasi dan mendemonstrasikan betapa mudahnya seseorang terjerat dalam serangan semacam ini. Yang pertama ada arsitektur simulasi phishing, yaitu front-end yang realistis di mana program memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menciptakan halaman login yang mirip dengan layanan asli, lengkap dengan logo, warna, dan layout yang familiar. Hal ini bertujuan untuk menipu pengguna agar menganggap halaman tertentu legitimate. Dan ada juga integrasi back-to-end, di mana komponen back-to-end ini dikembangkan untuk menangkap input pengguna dan memproses data menggunakan JavaScript, dan melakukan validasi dan pengolahan data yang dilakukan secara optimal agar pengguna tidak mencurigai proses yang berlangsung. Dan ada juga penggunaan layanan email eksternal,
yaitu dengan integrasi layanan seperti email JS, data yang dikumpulkan dapat dikirim langsung ke email menyerang tanpa memerlukan server fisik dan memberikan tingkat anonim yang lebih tinggi. Dan pada kemiripan URL dibuat menyerupai dominan asli dengan teknik seperti typo squatting, subdominan palsu atau penggunaan TLD alternatif, dan menjadikan simulasi phishing semakin sulit diidentifikasi. Dan berikut beberapa cara kerja program simulasi. Yang pertama, tampilan halaman palsu atau menyesatkan, di mana program membuat halaman login tiruan yang identik dengan layanan asli dan menggunakan elemen visual seperti logo yang berwarna untuk menciptakan ilusi legitimate. Desain ini disertai URL yang menyesatkan dan meningkatkan kemungkinan korban terperdaya. Yang kedua, penangkapan kredensial, di mana ketika pengguna memasukkan email dan password, program melakukan beberapa aksi secara bersamaan, yaitu yang pertama, validasi format email yang memberikan feedback yang realistis. Yang kedua, simulasi proses loading dengan mengubah tampilan tombol. Yang ketiga, penangkapan data input dalam variabel JavaScript. Yang keempat, persiapan data untuk mengirimkan ke server penyerang. Dan yang ketiga, cara kerja program simulasi yaitu pengirim data atau transmisi data curian, di mana program menggunakan layanan email JS untuk mengirim kredensial yang dicuri. Data yang dikirim biasanya meliputi email dan password korban, timestamp dan informasi browser, IP address dan geolocation data, dan yang terakhir ada user agent string untuk divisi fingerprinting. Dan cara kerja berikutnya, umpan balik palsu, di mana program menampilkan pesan sukses atau mengarahkan korban ke halaman sah untuk mengurangi kecurigaan setelah kredensial dicuri. Reset form juga ikut disertakan untuk menghapus jejak aktivasi korban dan simulasi proses yang berhasil untuk menghindari kecurigaan. Dan berikutnya ada resistensi dan penyamaran atau penyamaran berkelanjutan, di mana sistem dirancang dengan error handling yang canggih dan kemampuan logging untuk memastikan aktivitas berbahaya berjalan mulus tanpa deteksi oleh alat keamanan standar. Berikutnya ada aspek teknik implementasi, yaitu pengembangan front-end development, di mana interface dibuat menggunakan HTML5 Cinematic Elements untuk struktur yang clean dan profesional. CSS3 digunakan untuk styling yang responsif dan cross-browser completable. JavaScript ES6+ menghandling user integration, from validation, dan API calls. Framework seperti Bootstrap dapat digunakan untuk memastikan konsistensi visual dengan website legitimate. Dan ada juga pengumpulan dan transmisi data. Selain kredensial, data tambahan seperti fingerprint browser, geolocation, dan metadata sesi juga dikumpulkan. Semua data ini ditransmisikan dengan teknik terenkripsi untuk meningkatkan efektivitas serangan. Dan ada juga teknik penghindaran keamanan. Misalnya program memanfaatkan obfuscation pada kode, penggunaan HTTPS untuk memberikan rasa aman palsu, dan dynamic content loading untuk menghindari terdeteksi melalui analisis statis. Dan aspek berikutnya ada persistensi program, yaitu teknik seperti local storage, manipulasi cookie, dan kampanye email lanjutan yang digunakan untuk menjaga korban tetap terikat dan meningkatkan pengumpulan data secara berkelanjutan. Berikutnya, optimalisasi teknologi, di mana sistem mendukung integrasi analitik untuk melacak efektivitas serangan dan mengidentifikasi pola perilaku korban, memungkinkan penyerangan dan menyesuaikan strategi secara dinamis. Yang keempat, dampak dan konsekuensi serangan phishing. Yaitu yang pertama, dampak terhadap individu yang mencakup tentang resiko pengambilan akun, di mana penyerang dapat
segera memanfaatkan akses ke akun korban untuk aktivitas berbahaya seperti penipuan atau penyebaran spam. Dan bisa juga pencurian identitas, di mana data pribadi yang dicuri juga dapat digunakan membuat akun palsu lainnya dan mengajukan pinjaman atau melakukan kejahatan lain atas nama korban. Dan ada juga kerugian finansial langsung, di mana akun perbankan yang terkompromi memungkinkan transaksi tanpa izin seperti pembelian online atau transfer uang. Dan ada juga dampak psikologis yang terjadi, di mana korban sering merasa takut, merasa tidak aman, atau kehilangan kepercayaan terhadap layanan daring setelah serangan. Dan ada juga kerusakan reputasi pribadi, di mana akun media sosial yang diambil alih dapat untuk menyebarkan informasi palsu atau bahkan merugikan hubungan secara personal. Dan berikut ada juga dampak terhadap organisasi, yaitu kerugian finansial besar. Biasanya perusahaan bisa kehilangan jutaan melalui penipuan transfer dana atau kehilangan pendapatan akibat serangan phishing. Dan ada juga pelanggaran data, yaitu informasi sensitif seperti data pelanggan atau rahasia perusahaan dapat terungkap yang mengakibatkan denda, regulasi, dan tuntutan hukum. Dan berikutnya ada juga disrupsi operasional, di mana sistem internal mungkin harus dinonaktifkan untuk investigasi, mengganggu alur kerja dan produktivitas. Dan dampak berikutnya ada kehilangan kepercayaan pelanggan, yaitu insiden keamanan sering mengkikis reputasi organisasi yang membuat pelanggan ragu untuk terus menggunakan layanan yang kita tawarkan. Dan ada juga biaya pembelian yang signifikan, yaitu investigasi, pelaksanaan langkah pengamanan tambahan, dan pemulihan penuh dari dampak phishing dapat memakan biaya yang tidak sedikit. Berikutnya yang kelima, ada teknik deteksi dan pencegahan, yaitu metode deteksi teknis. Ada gateway email untuk analisis keamanan, di mana menggunakan teknologi seperti machine learning untuk menganalisis pola mencurigakan pada header email, teks, dan lampiran guna mendeteksi phishing. Dan ada juga filter DNS dinamis, yaitu untuk mencegah akses ke domain phishing yang dikenal melalui pembaruan daftar hitam secara real-time dan memperkuat lapisan keamanan jaringan. Dan bisa juga dengan menggunakan peringatan keamanan browser, yaitu dengan fitur bawaan pada browser seperti peringatan sebelum mengakses halaman dengan potensi bahaya dan membantu pengguna untuk menghindari situs phishing. Dan metode berikutnya ada dengan cara menganalisis perilaku sistematis dengan mengidentifikasi pola login yang tidak biasa, misalnya lokasi geografis baru atau perangkat yang tidak dikenal untuk mendeteksi kemungkinan serangan. Dan bisa juga dengan melakukan pendeteksian tautan berbahaya dengan cara teknologi analisis tautan mengidentifikasi URL palsu yang seringkali memanfaatkan typo-squatting untuk URL shortening. Dan berikut ada beberapa pertahanan yang berpusat pada manusia. Yang pertama, pelatihan kesadaran cyber terstruktur, yaitu program pelatihan interaktif berbasis kasus nyata membangun kesadaran pengguna terhadap modus phishing. Dan ada juga kampanye simulasi phishing, yaitu melaksanakan tes simulasi secara berkala untuk mengukur kerentanan pengguna dan memberikan pembelajaran langsung. Berikutnya ada mekanisme pelaporan mudah, yaitu memungkinkan pengguna melaporkan email atau pesan mencurigakan dengan cepat sehingga merespon keamanan dapat dilakukan segera. Dan pertahanan berikutnya dengan strategi penguatan psikologis, yaitu melatih pengguna untuk mengenali upaya psikologis seperti urgensi palsu atau klaim otoritas palsu yang umum digunakan dalam phishing. Berikutnya dengan kebijakan keamanan berbasis implementasi, mendorong kolaborasi antara manajemen dan tim IT untuk menciptakan bahaya keamanan di lingkungan organisasi.
Berikutnya, autentikasi multifaktor atau MFA. Yang pertama, tambahan lapisan keamanan. Dengan MFA, akses tidak hanya bergantung pada kredensial, tetapi juga faktor tambahan seperti kode OTP atau autentikator hardware. Yang kedua ada autentikasi kontekstual, yaitu untuk mempertimbangkan elemen risiko seperti lokasi atau perangkat untuk menentukan persyaratan autentikasi lebih lanjut. Berikutnya, manfaat teknologi biometrik. Dengan menggunakan sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindai iris meningkatkan keamanan dibanding metode autentikasi tradisional. Berikutnya, preventif terhadap perangkat lunak, yaitu MFA memberikan proteksi tambahan bahkan jika perangkat atau password pengguna berhasil dicuri. Dan ada juga reduksi resiko dengan adaptive authentication, di mana sistem ini menyesuaikan tingkat autentikasi berdasarkan aktivitas pengguna untuk menjaga keseimbangan keamanan dan kenyamanan. Yang keenam, best practice keamanan, yaitu untuk individu. Pertama, lakukan kewaspadaan email dengan cara selalu periksa keaslian pengirim sebelum mengklik tautan atau mengunduh lampiran, dan pastikan domain email sesuai, dan gunakan juga fitur hover untuk memeriksa tautan tujuan yang sebenarnya. Berikutnya, lakukan praktik autentikasi yang kuat dengan menggunakan kata sandi yang unik dan rumit untuk setiap akun, dan aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA agar akun tetap aman meskipun kata sandi dicuri. Berikutnya, lakukan keamanan browser, yaitu dengan memperbaharui browser secara rutin dengan patch keamanan terbaru, dan gunakan ekstensi browser yang terpercaya untuk perlindungan tambahan. Dan lakukan privasi di media sosial, yaitu dengan cara batasi berbagai informasi pribadi yang dapat digunakan untuk rekayasa sosial, dan selalu pastikan verifikasi koneksi atau permintaan teman dari orang-orang asing. Berikutnya untuk organisasi, yang pertama lakukan pelatihan kesadaran keamanan, yaitu laksanakan program pelatihan reguler untuk mendidik karyawan tentang teknik phishing baru. Simulasikan serangan phishing untuk mengidentifikasi dan melatih individu yang rentan. Kemudian, lakukan penerapan kontrol teknis, yaitu terapkan solusi keamanan email yang canggih dengan deteksi ancaman berbasis AI dan filter DNS untuk memblokir domain phishing, dan gunakan perangkat lunak monitoring endpoint untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Berikutnya, lakukan kesiapan respon insiden dengan rancangan dan sering uji prosedur respon insiden, dan pastikan juga saluran komunikasi untuk melaporkan insiden jelas dan mudah diikuti oleh karyawan. Berikutnya, lakukan manajemen risiko vendor, yaitu evaluasi praktik keamanan vendor pihak ketiga secara rutin. Masukkan persyaratan keamanan dalam kontak serta audit kepatuhan vendor terhadap standar keamanan. Yang ketujuh, implikasi hukum dan etika, yaitu ada aspek legal. Yang pertama, regulasi kejahatan siber di Indonesia. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menetapkan sanksi tegas termasuk ancaman pidana hingga 12 tahun penjara atau denda miliaran rupiah bagi pelaku phishing yang mencuri data pribadi dan melakukan penipuan. Dan ada juga sanksi khusus untuk penipuan identitas, yaitu aturan tambahan mengenai pencurian identitas pribadi dan penipuan keuangan memberikan hukuman yang berat, termasuk pengembalian seluruh kerugian korban. Berikutnya, kerjasama internasional dalam penanggulangan. Negara-negara di seluruh dunia semakin memperkuat perjanjian internasional seperti extradition agreement untuk mengenali penjahat cyber yang beroperasi secara lintas di negara. Dan berikutnya ada aspek regulasi privasi data, di mana dalam konsep GDPR di Eropa atau PP 71/2019 di Indonesia, pencurian data melalui teknik
phishing menjadi pelanggaran berat terhadap privasi, yang dapat menyebabkan penalti besar terhadap organisasi yang lalai. Berikutnya aspek upaya penegakan hukum global, di mana pertumbuhan kerjasama multilateral seperti di bawah Interpol membantu untuk melacak dan menghentikan operasi kejahatan phishing dengan teknologi lintas batas. Berikutnya, pertimbangan etis dalam pengujian keamanan. Yang pertama, pentingnya informed consent, di mana dalam simulasi phishing, peserta harus diberi informasi sebelum dan memberikan persetujuan untuk memastikan tidak ada koin atau manipulasi yang dapat menimbulkan dampak psikologis negatif. Berikutnya, praktik disclosure yang bertanggung jawab, di mana ketika kerentanan ditemukan melalui pengujian keamanan, pelapor memiliki kewajiban etis untuk memberitahu pihak terkait seperti vendor layanan sebelum mempublikasikan untuk mencegah eksploitasi berkelanjutan. Pertimbangan berikutnya melindungi data selama pengujian, yaitu seluruh data yang dikumpulkan selama simulasi atau pengujian harus dienkripsi, dibatasi aksesnya, dan dihapus segera setelah pengujian selesai untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Pertimbangan berikutnya batasan simulasi yang realistis, di mana pengujian sebaiknya dirancang untuk mendidik tanpa menyebabkan kerusakan reputasi peserta atau membahayakan ekosistem yang diuji. Dan ada juga integritas dalam menyampaikan hasil, di mana hasil dari simulasi phishing harus disampaikan dengan transparan dan objektif tanpa manipulasi fakta, memberikan pandangan yang jujur kepada klien atau pemangku kepentingan terkait resiko yang ada. Yang terakhir, yang kedelapan, kesimpulan. Yang pertama, pentingnya simulasi serangan phishing sebagai edukasi keamanan siber, yaitu simulasi memberikan pemahaman mendalam tentang modus operandi serangan phishing. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran individu terhadap ancaman cyber yang terus berkembang dan membekali mereka dengan keterampilan untuk mengenali serta menghindar dari jebakan phishing. Dan yang kedua, dampak signifikan yang dihasilkan dari simulasi phishing, yaitu melalui simulasi, individu maupun organisasi dapat memahami dampak langsung seperti pencurian data hingga risiko jangka panjang berupa kerusakan reputasi. Hal ini juga membantu mengilustrasikan kenapa pencegahan phishing menjadi prioritas utama dalam keamanan cyber. Dan yang ketiga, kebutuhan akan langkah pencegahan yang komprehensif guna untuk pencegahan tidak hanya mencakup penerapan teknologi seperti multifaktor autentikator dan DNS filtering, tetapi juga melibatkan pelatihan reguler simulasi dunia nyata dan peningkatan kesadaran keamanan cyber untuk membangun lapisan perlindungan yang lebih kuat terhadap serangan. Cukup sekian dari hasil presentasi yang saya sampaikan. Semoga poin-poin yang saya sampaikan dapat kita mengerti. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.